kita 10 detik lagi. Ya, kita sudah live sekarang. Sebentar, saya matikan dulu. Ya, luar biasa Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Senang sekali. Ini sudah dinyalakan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ismail. Ya, kita sebentar. Om Dika, mana Om Dika tadi? Ya, Om Dika bisa nyalakan mikrofonnya untuk berdoa. Silakan Om Dika. Selamat pagi semua. Semuanya. Kita mulai doa fajar kita pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia yang boleh kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami Tuhan masih Tuhan kumpulkan di tempat ini, di ruangan ini Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Tuhan sudah bangunkan kami dari tempat beristirahat kami tadi malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami penuh ucapan syukur pada Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik. Kami sekarang menyatukan hati kami Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu untuk menerima berkat rohani yang akan Tuhan sampaikan melalui Pak Pendeta Paul. Sertai kami Tuhan, berikan kami kerendahan hati agar kami dapat menerima dan menyerap apa yang disampaikan dengan baik, sehingga kami dapat menyimpan dalam hati dan dapat menggunakannya untuk menjalani kehidupan hari ini. Berkati juga Tuhan, Bapak Pendeta Paul yang akan menyampaikan firman, biar Tuhan sendiri yang pakai dirinya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Ya, oke. Tadi lupa cek suara. Oke, Om Dika, suara bisa nyalakan mikrofon lagi untuk cek suara sedikit. Suara saya bagus ya? Vokal oke. Oh iya, pantesan gitarnya belum. Benar. Coba. Suara Bu Ana mungkin agak lebih dekat lagi Bu. Oh, suara Bu Ana kurang keras ya? S1. Oh, enggak. Oke, udah bagus. Iya, haleluya. Yesus kekasih jiwa. Oke, bagus. Yesus engkau sungguh baik. Gitarnya boleh sedikit dikecilkan, Pak. Bagus ya? Bagus. Gitarnya agak terlalu besar. Kenapa? Gitarnya agak terlalu besar. Oh. Dikit aja. Ya. Oke. Engkau baik Tuhan.
Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod Malkuto Leolam Vaed. Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod Malkuto Leolam Vaed. God Almighty, He protects you. Lord Sabaoth, be always with you. El Shaddai, El Elyon, Na Adonai, we praise His name. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod Malkuto Leolam Vaed. God Almighty, He protects you. Lord Sabaoth, be always with you. El Shaddai, El Elyon, Na Adonai, we praise His name. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod Malkuto Leolam Vaed. Almighty, He protects you. Lord Sabaoth,
we praise His name. God Almighty, He protects you. Lord, save our home, be always with you. El Shaddai, El Elyon, Adonai, we praise His name. God Almighty, He protects you. Lord Sabaoth, be always with you. El Shaddai, El Elyon, Adonai, we praise His name. Yeah, 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 yeah. Shema Adonai, Elohim, Adonai, Baruch Shem Malkuto Leolam Kai. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Baruch Shem Tifo Malkuto Leolam Kai. Na 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 Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya.
you are the great high priest. We bless you above all names. And we come to you and worship at your feet. On the highest place, For you are the great high priest. We bless you high above all names. names, And we come to you and worship at your feet. We praise you on the highest place. For you are the great high priest. We praise you high above all names, and we come to you and worship at your feet. at your feet we We pray. praise you on the highest place. For you are the great high priest. We praise you high above all names. And we come to you and worship at your feet. Ya Yesus, ya Yesus. Ya Yesus. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu. Allah, 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 Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu.
membacakan firman Tuhan. Ada Pak Enardo Ejak, boleh nyalakan mikrofonnya. Ya, silakan berdoa untuk firman Tuhan. Selamat pagi semuanya. Suara saya jelas, Pastor? Bagus banget. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena pagi ini kami bisa bangun dengan segar, dengan sehat, hingga kami dapat mengikuti persekutuan bersama seluruh umatmu, seluruh anak-anakmu yang ada waktu di dunia, dari seluruh dunia. Terima kasih Tuhan juga karena pada hari ini Pastor Paul telah mengadakan acara persekutuan koinonia bagi kami semua, yang akan menyegarkan kami semua. Berkati Pastor Paul yang membawa firman Tuhan, yang membawa umat. Kiranya Pastor Paul dapat kiranya hanya firman-Mu saja yang disampaikannya. Beri kami hikmat dan pengetahuan semua, sehingga menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi firman yang hidup untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Ibu Neliana boleh membacakannya. Baik, terima kasih Pastor. Salam buat Pastor Ana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita dengarkan firman Tuhan dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi engkau melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya.
Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roy. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian, Pastor. Ya, haleluya. Ibu Ana akan membaca Yakobus. Yakobus 1. Yakobus 1 ayatnya belum ya, sorry. Yakobus Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4. Ayat 3. Oke, sorry. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, ini cerita tentang Hagar dan Ismail. Kalau di dalam Alkitab itu, kalau cerita Hagar dan Sarah, itu selalu cerita antara yang rohaniah dan yang jasmaniah. Ya. Jadi, begitu kita sudah mendengar Hagar, nah itulah manusia jasmaniah. Begitu mendengar Sarah, nah itulah manusia rohaniah yang menghasilkan manusia rohaniah. Nah, suatu ketika kisah balada Hagar dengan Sarah ini, kalau di dalam Talmud dikatakan bahwa Hagar itu anak seorang putri Firaun ya, seorang putri Firaun. Jadi si Hagar ini memang dari keluarga bangsawan, dan kemudian di sana ada intrik politik yang begitu rupa. Nah, lebih baik Hagar ini diserahkan kepada Sarah, karena waktu itu Sarah tinggal juga di istana Firaun, dan Sarah itu sempat mau dijadikan istrinya Firaun. Nah, ceritanya begitu kan. Tapi kemudian pokoknya Tuhan selamatkanlah semuanya, gitu ya. Tuhan selamatkan semuanya, sehingga akhirnya Firaun itu malah memberikan salah satu anak dari selirnya kepada Hagar, itu dihadiahkan. Itu cerita dalam tradisi rabbinik seperti itu. Jadi ada banyak sekali mengapa bisa ada seperti itu, karena itu ada pardesnya ya. Jadi dalam orang-orang rabbinik ini juga nggak asal nulis begitu ya. Jadi dalam satu kalimat mereka ada hurufnya, ada jumlahnya. Jadi mereka ceritain, oh ini maksudnya seperti ini, dan mereka bisa membuat sebuah kisah dari situ. Nah, anyway, kita tidak akan berpatokan pada Talmud tersebut, bagaimana ini ya, tetapi kita lagi mau cerita bagaimana si Hagar itu ya, bagaimana fungsinya si Hagar itu, sehingga dia kesannya kalau dalam pemikiran kita Hagar itu tidak baik ya, kesannya ya. Manusia-manusia yang tidak baik. Nah, namun kalau kita melihat, kita flashback ya dari ceritanya. Waktu itu kan bukan Hagar yang minta untuk dijadikan istri, tetapi Sarah yang memberikan Hagar itu kepada Abraham. Kemudian si Sarai, jadi masih pakai i belakangnya. Jadi saya dulu pernah cerita ya, mengapa dikasih H bukan I. Abram jadi Abraham, Sarai jadi Sarah. Ya. Jadi waktu itu mereka masih pakai I, Sarai dengan Abram. Nah, belum ada
Di tengah-tengahnya belum ada huruf He, Abram belum jadi Abraham, Sarai pun belum jadi Sarah. Makanya mereka hidup dengan perjanjian, tetapi mereka hidup di dalam perjanjian, tetapi mereka tidak hidup menghidupi perjanjian tersebut. Karena kata Hei, Sarai jadi Sarah, Abram jadi Abraham, itu harus memberikan tanda huruf Hei. Huruf Hei itu cara mengucapkannya dengan dihembuskan. Seperti itu ya. Itulah huruf Hei. Kalau kita bilang Hei, bukan. Kalau mereka bilang gitu ya. Itulah cara menghembuskan huruf Hei. Nah, kalau kita ingat Adam dan Hawa, ya Adam itu kan dihembus nafas Allah. Diberi hembusan nafas kehidupan. Ya, itulah Abram yang diberi nafas kehidupan dari Allah. Supaya mereka bisa hidup di dalam perjanjian. Mohon maaf yang teologinya agak berbeda. Adam hidup di dalam perjanjian. Untuk bisa hidup di dalam perjanjian itu, maka harus diberi hembusan nafas Allah. Ya, supaya Adam bisa hidup menanggung hidup. Dan itu satu-satunya manusia, Adam dan Hawa adalah manusia yang hidup dari hembusan nafas Allah. Makanya di Kejadian 5 nanti disebutkan Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi anak-anaknya Adam lahir menurut gambar dan rupanya bapaknya. Bukan rupa Allah lagi. Kita menurut rupa bapak kita. Bukan menurut rupa Allah lagi. Ya, karena yang punya perjanjian awalnya itu Adam dan Hawa yang punya perjanjian dengan Allah. Nah, kemudian kita juga punya perjanjian. Ya, kita juga punya perjanjian dengan Allah. Setelah Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Makanya ketika Adam dan Hawa ketika Sarai dengan Abram, dia diberi janji dan janji itu belum datang. Maka Sarai menjadi cemas, khawatir dan apa segala macam deh. Niatannya baik. Bukan masalah Sarai nggak buru-buru. Bukan. Mereka itu kakak beradik ya. Abram dengan Sarai itu satu ayah beda ibu. Zaman itu boleh ya. Satu ayah, makanya waktu tahunya kan dari waktu ketemu sama Firaun kan. Oh, kamu bilang itu adikmu. Loh, iya memang adikku, tapi beda ibu, satu ayah beda ibu. Zaman itu boleh begitu, bisa. Kalau zaman sekarang rusak, kalau sampai incest terjadi itu pasti nanti akan keturunannya kan nggak baik. Ya, secara genetik akan nggak baik. Tapi zaman itu memungkinkan. Itu memang untuk memudahkan Israel, sebabnya orang Israel tidak boleh menikah dengan orang luar Israel, tetapi tidak boleh incest. Ya, kalau kita lihat. Nah, kemudian Abram dengan Sarai ini dia hidup dalam perjanjian, dan kemudian si Abram dengan Sarai ini karena mereka melihat mereka menikah sudah 60 tahun ya. Waktu itu Abram Sarai udah umur 75, kemudian Abram sudah umur sekitar 86 tahunan kira-kira ya waktu itu ya. Jadi Sarai menikah itu umur 15 tahun ya. Sarai dari zaman Abraham, sudah sering saya kasih tahu ya, bahwa pernikahan bagi orang Israel minimum 15 tahun. Itu berdasarkan tradisi dari Abram dengan Sarai, 15 tahun. Itu ada di Midrash Mishnah itu ya. Sebentar, saya lupa itu namanya di Seder ya, di Olam Seder itu ya. Olam Seder. Itu ada tertulis dengan jelas dalam tradisi rabbini gitu. Jadi mereka itu memang begitu dan memang ada aturannya. Itulah sebabnya bar mitzvah itu perempuan umur 12 tahun dan kemudian dalam 3 tahun itu mereka baru boleh menikah. Jadi pernikahan orang Yahudi itu 15 tahun gitu ya. Jadi kalau Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun itu hoax bener itu ya, itu hoax koran itu apa Warta Kota itu. Warta Kota yang itu ya. Pos kota atau Warta Kota itu yang di Jakarta itu yang harian pinggiran itu ya. Nah itu hoax itu. Karena Abraham sendiri waktu menikahi Sarai, saya berumur 15 tahun. Nah,
Jadi singkat cerita, Hagar itu kemudian diberikan dan punya anak. Waktu hamil, nah karena memang Hagar ini merasa dia juga putra anak-anak seorang Firaun dan dia punya anak pula, maka dia mulai tidak baik kepada Sarai. Nah, kemudian ditindas, ditekan karena Sarai sebagai majikan dia juga nggak mau kalah dong dengan sendirinya. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang wajar. Jangan berpikir itu negatif, itu peristiwa yang wajar. Ya, Anda bayangkan kalau masa kitab itu, andai kata Anda adalah Hagar, Anda butuh perhatian. Oh, saya bukan budak lagi, saya ini udah punya anak. Dalam konteksnya saat itu pun dia punya anak, Sarai nggak punya. Maka dia ingin diperlakukan dengan istimewa. Tetapi apapun diperlakukan istimewa, yang namanya si Sarai ini karena dia nggak punya anak dan sudah tua pula dan Hagar masih cantik, tentu saja ada jealous dengan dan natural sekali. Ya, jadi bukan siapa salah. Akhirnya ditindas. Itu reaksi yang wajar sekali saat itu. Siapapun cemburu pasti. Kemudian si Hagar lari karena ditindas. Ditindas dia lari dan hampir mati di tengah padang gurun, dipanggil sama malaikat. Ya, hampir mati, terus pulang. Kembali ke rumah tuanmu. Wah, aku ditindas. Iya, kamu kembali, jangan takut. Nanti anakmu akan menjadi bangsa yang besar. Ya, dan kelakuannya akan seperti keledai. Ya, akan seperti keledai liar, dibilang begitu. Wah, keledai liar. Serem kali nih, keledai liar. Ya, keledai liar, dibilang begitu kan. Nah, keledai liarnya itu keledai liar itu bahasa Ibrani pere ya, pere atau pereh. Makanya tempat di mana Ismail tinggal namanya Paran atau pere itu dikatakan sama. Jadi adanya Paran karena orang Ismail tinggal di situ, makanya disebut Paran. Ya. Nah kemudian dijanjikan bahwa dia akan menjadi keledai liar yang akan bikin masalah buat siapapun yang menentang dia. Ya. Kita balik. Jadi bukan berarti dia bikin gara-gara sama semua orang, tetapi siapapun yang bikin gara-gara sama dia akan dilawan. Nah, seperti itu. Ya, siapapun yang bikin gara-gara itu akan dilawan. Nah, itu artinya sebenarnya seperti itu, keledai liar itu dilawan. Itu bukan keledai dungu yang bodoh ya, bukan keledai bebal yang bodoh, keledai liar. Itu keledai liar itu orang yang nyuruh sana sini. Nah, itu seperti itu, bukan keledai dungu yang bodoh, yang bebal yang nggak bisa diajak. Bukan, itu bukan cuma bebalan bodoh, tapi ngelawan dia. Nah, dan kemudian dia pulang. Ya, dia pulang ke rumahnya, dan untuk ditindas. Dan lahirlah anaknya Hagar ini. Lalu kasih nama Ismail, yang artinya Tuhan mendengar. Ya, Tuhan akan mendengarkan dia, kata Ismail ini. Nah, Ismail ini, cerita tentang Ismail ini diklaim oleh beberapa orang diklaim oleh orang-orang Islam sebagai nenek moyangnya Muhammad. Bukan ya, nggak ada hubungannya, karena tahun 700 itu sudah bersih. Keturunan Ismail itu sudah musnah, semua sudah punah. Ditulis di Yeremia dan itu juga ditulis dalam sejarah sekuler, dipunahkan seluruh orang-orang Ismail ini. Orang Kedar, Nebayot, Tema, Didan itu sudah dipunahkan semua. Anda lihat, ketika Ismail ini bertumbuh besar dan dia bikin masalah, ya, dia membuli adiknya. Nah, Sarah melihat, dan dia khawatir. Ismail itu nanti akan bunuh anaknya. Zaman itu tuh wajar sekali seorang kakak beradik dibunuh itu kayak orang hilang biasa gitu. Anda jangan bayangkan zaman yang beradab ya. Zaman itu tuh orang itu mau apa saja bisa. Ya, tanpa bisa dihukum. Kalau mau menghukum pun hukumannya kaumnya sendiri. Nggak ada urusannya dengan hukum internasional, tidak ada Undang-Undang Dasar 45, tidak ada Pancasila, tidak ada, pokoknya benar-benar apa saja, senggol bacok bebas merdeka. Semua orang punya hukumnya sendiri-sendiri. Semua orang mengukur badannya orang dengan badannya sendiri semua, nggak urusan. Nah, maka
diusirlah si Ismail itu. Waktu usia 13 tahun itu dia suka kalau di dalam ceritanya di dalam Talmud itu si Ismail itu suka ngelemparin panah ke Ishak yang masih bayi itu loh. Lemparin panah kayak mau manah binatang itu, tembakin begitu kan. Makanya khawatir Saranya, dibilang khawatir, wah diusir. Nah, tapi pengusiran Ismail itu juga sebetulnya didasari dari karena ternyata Hagar dengan Ismail itu juga memang harus keluar dari rumah itu. Karena yang pegang, kalau kita lihat tradisi Yakub dengan Esau, akhirnya Esau pun pergi kan dari meninggalkan Yakub. Karena yang punya hak waris yang sah itu adalah Ishak, bukan Ismail. Makanya memang harus diusir. Nah, tapi waktu ngusirnya itu memang berat sekali. Makanya waktu Abraham mau ngusir Ismail itu yang gusar hati Abraham itu. Bayangin kalau ngusir itu mengusir kemana? Zaman itu. Akhirnya diusir pergi ke padang gurun. Artinya apa? Disuruh mati. Itu benar-benar disuruh mati. Bayangin pergi ke padang gurun cuma bawa 10 liter air dan roti. Ini bawa anak beranak dan suruh jalan. Bukan naik Harley Davidson, suruh jalan. Ya, dan memang benar-benar hampir mati ya. Akhirnya hampir mati. Tapi Tuhan tolong. Nah, kan kita balik ke Ismail lagi. Ismail itu artinya Tuhan mendengar. Dan memang saat itu ketika Hagar berdoa kepada Tuhan, ia mendengar. Tuhan itu mendengar. Dan sesuai dengan permintaannya Hagar. Hagar itu kan berdoa dengan penuh kemarahan ya. Dia penuh dengan kemarahan, dia penuh dengan dendam. Dia doa, dia minta pembalasan. Makanya Tuhan mendengar dan katakan, dan Tuhan kasih apa yang dia mau. Anakmu itu kepada siapapun yang lawan dia akan dilawan balik sama dia. Anakmu itu akan menjadi pemburu. Siapapun lawan dia akan dilawan balik. Ya, akan seperti keledai liar. Ya, seperti pereh. Itu benar-benar seperti keledai liar dan siapapun yang lawan. Nah, kita kembali ke Hagar dengan Sarah yang perbandingan antara orang-orang spiritual dan orang-orang jasmania. Saudaraku, setiap kali kita kehidupan spiritual kita mengalami kelemahan, maka akhirnya hidup jasmani kita yang muncul. Dan setiap doa-doa kita, setiap hembusan nafas kita dipenuhi dengan hawa nafsu kita. Ketika saya masuk di dalam fitnahan dan saya harus berpuasa 40 hari 40 malam, saya difitnah habis-habisan, dikeroyok dan ketakutan. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mengutuki semua orang-orang yang memusuhi saya. Di dalam doa puasa itu saya kutukin semua satu-satu. Jadi enggak? Jadi. Puas enggak? Puas. Wah, hamba Tuhan sudah, hamba Tuhan sudah. Oh, tapi difitnah kok. Sampai masuk penjara kok. Saya kutukin. Tak bacain satu-satu namanya tiap malam. Sambil puasa itu. Jadi enggak jadi. Ya, wah kok kedagingan? Oh, bukan masalah kedagingan. Saya marah waktu itu. Nah, saya memang marah waktu itu. Dan saya marah. Nah, di dalam prosesnya itu Tuhan sekarang ajarin. Tuhan proses lagi. Sampai itu hilang semua itu. Tuhan memberikan nafas kehidupan. Dihembus nafas ilahi. Supaya saya siap untuk menerima beban, janji Tuhan yang dalam hidup saya. Harus diberi nafas kehidupan. Ketika saya nggak punya nafas kehidupan, maka yang saya jalani, kehidupan spiritual yang saya jalani adalah kehidupan spiritual yang jasmania. Yang semuanya merupakan ritual dan simbol-simbol agama yang saya pikir itu adalah saya menjalani agama yang benar. Ya, walaupun saya seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Tetapi dalam pemahaman itu, ketika roh itu tidak kuat memimpin hidup kita, maka apa yang kita jalani ini akan menjadi sebuah ilusi keagamaan. Sehingga sekalipun kelihatannya kita ini adalah seorang hamba Tuhan, atau kelihatannya kita ini menjalankan ritual kita, tapi yang dihasilkan hanya daging semata, dan doa-doa kita pun doa-doa dari daging. Dan doa-doa dari daging itu seringkali Tuhan izinkan terjadi. Walaupun tadi kita baca di Yakobus
4 ayat 3 tadi ya, dikatakan, karena doamu untuk habiskan, untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu kalau kita ingat dalam Lukas 15, seorang anak minta sama bapaknya, "Papa, bagi aku waris, aku mau pergi dari sini." Terus pasti bapak bagaimana? Kasih sama dia. Tuhan seringkali kasihkan apa yang menjadi dagingmu itu untuk mengajarmu, untuk mengajar kita bahwa hidup di dalam daging itu nggak baik. Bahwa kita ini jerak untuk hidup di dalam daging. Dikasih. Waktu saya hidup menjalani kehidupan kekristenan saya dengan cara daging, dikasih nggak dikasih. Waktu Sarai itu bilang, kasih itu Hagar, punya anak nggak? Punya anak, bisa punya anak. Seharusnya waktu mereka Abraham dengan Sarai itu, terus Abraham mau tinggalin Sarah, dia cari perempuan lain. Bisa nggak punya anak? Saya yakin bisa. Nyatanya Abraham menikah dengan Ketura pun udah usia 100 tahun lebih, masih bisa punya anak, ya kan? Anak-anak Ketura itu orang Midian itu kan, masih bisa. Tapi Abraham setia. Abraham setia dengan Sarah. Dia setia dengan Sarah. Karena dia menyayangi Sarah, mengasihi Sarah. Selain karena istrinya, juga karena adiknya sendiri ya. Tentu dia memprotek dia kan, karena mereka hidup dikejar-kejar itu kan. Mereka kan pergi dari Babel, pergi ke Haran, dari Haran terus pergi. Wah, itu perjalanan yang sangat berbahaya. Ingat, bukan pakai mobil camper yang kemah ya, kayak saya dulu camper pakai kemah, enggak. Itu mereka dikejar, sambil pergi sambil dikejar-kejar. Wah, sekarang saya biar dikejar-kejar, hidupnya enak di sini, walaupun dikejar-kejar sama itu, sama Ono itu. Tapi saya hidupnya enak, nggak kayak Abraham sama Sarai waktu dikejar-kejar itu. Ya kan beda. Saya beda ya. Jadi Tuhan izinkan nggak? Izinkan. Kasih punya nggak? Punya. Tuhan kasih tahu. Tuhan hajar ya daging kita dengan permohonan daging kita. Supaya kita disiplin. Dan akhirnya mereka tahu betapa sakitnya. Betapa sakitnya. Abraham gusar sekali. Dan mereka survive karena ada hembusan nafas Allah tadi kan. Begitu ada janji itu diberikan lagi kan dikasih hembusan. Sarai jadi Sarah, mulai sekarang namamu Sarah. Abraham jadi Abraham. Dikasih hembusan nafas Allah. Supaya mereka hidup bisa berdamai dengan dirinya dan dengan Allah. Walaupun sudah ada Ismail di situ. Dan dia harus hidup bersama-sama dengan Ismail itu. Ya. Dan Ismail itu artinya apa? Tuhan mendengar. Tuhan mendengar apa? Doa kita yang penuh dengan kedagingan. Ya, Tuhan dengar. Jadi setiap doa-doa kita, kalau kita adalah manusia-manusia yang masih dikuasai dengan hawa nafsunya, kita belum dipimpin oleh roh, seperti Galatia 5 ayat 16 katakan, hiduplah dipimpin oleh roh, maka engkau tidak akan dipimpin oleh daging. Maka semua doa-doa kita adalah doa-doa penuh dengan hawa nafsu. Setiap kali saya ngamatin setiap permohonan doa, Tuhan supaya saya bisa begini, supaya saya bisa begini, supaya saya bisa begini. Sebetulnya kita harus berhati-hati. Ada orang yang sampai berpuasa memaksa supaya dia bisa jadi PNS. Misalnya, ini misal ya. Soalnya ini bukan ini kita lagi cerita, saya pun mengalaminya soalnya ya. Dia memaksa. Lalu kalau sudah jadi, emang mau apa? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau berdoa, jadilah kehendakmu. Oh, nggak punya iman dong. Oh, bukan, itulah iman. Jadilah kehendakmu. Supaya kita tahu kehendak Tuhan, hiduplah selalu di dalam agape Kristus. Ya, dan kita akan melihat rema. Logos itu kan jadi rema. Sehingga kita ngerti kehendak Tuhan. Apapun yang kau kehendaki. Karena saat kita hidup di dalam kasih, kita punya rema, kehendak kita adalah kehendaknya Tuhan. Makanya apapun yang kita kehendaki pasti akan diberikan kepadamu. Yesus bilang begitu. Apapun, karena kehendak kita sama dengan kehendak Bapa. Sampai kehendak kita itu sama dengan kehendak Bapa. Nah, masalahnya banyak kali kehendak kita masih dikuasai oleh daging kita. Kepengen ini, kepengen itu. Akhirnya doa kita bantu. Ya bahkan harus nyokok jadi PNS kalau perlu.
Nah, hati-hati kalau Anda sudah mulai nyogok-menyogok, kalau gitu Tuhan nggak berkenan jadi PNS dong. Loh, kalau menyogok nggak berkenan. Serius, mau jadi polisi, masuk akmil, kalau nyogok nggak berkenan. Itu berarti daging. Oh, tapi aturannya begitu sih. Iya, itu daging. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur dan sesuai jalur hukum yang berlaku, itu daging. Mau bikin gereja, harus Anda nyogok, ya, supaya bisa lancar gerejanya, pembangunannya, perizinannya. Anda nyogok, itu dari daging. Ya, tapi semua harus nyogok. Iya, itu dari daging. Anda sedang melahirkan Ismail. Tuhan mendengar nggak? Tuhan mendengar. Dikabulkan, dikabulkan dengan caramu. Dengan cara-cara daging. Semoga saudara paham ya. Sekalipun pekerjaan itu mulia, ya, sekalipun pekerjaan yang baik, tapi kalau saudara melakukannya dengan cara yang tidak baik, dengan cara-cara daging, itu Anda sedang melahirkan Ismail. Ismail. Dan Ismail itu akan menjadi buli bagi imanmu, kerohanianmu, anak-anak rohmu. Dan itu akan menindas, ya, yang jasmani itu. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan yang kita tuai itu akan menindas roh kita. Tapi jangan takut. Kalaupun sudah terlanjur dilakukan dan itu harus dijalanin, semua yang kita tabur kita tuai, menuailah bersama dengan Roh Kudus. Karena sekarang Anda sudah punya hembusan nafas Allah dalam hidupmu. Sarai jadi Sarah, Abram jadi Abraham, dan Paul pun dipenuhi Roh Kudus, Pak Enaldo Ejak dipenuhi Roh Kudus, kalian kita semua dipenuhi Roh Kudus. Jadi bukan terus mau menyesali jangan begitu ya, tapi yang saya maksud adalah yang sudah terjadi, biar terjadi. Anda yang dengar hari ini yang sedang mau ngalamin, stop. Jangan melahirkan Ismail yang baru, ya, karena akan menjadi pertentangan dalam hidupmu. Akhirnya seumur hidup, ya, kalau Anda sudah memulainya dengan daging, seumur hidup Anda harus atasin itu. Anda yang PNS, kalau sudah biasa nyogok, akhirnya Anda kan hidup di dalam suap menyuap. Oh, kita harus berhikmat, bro. Nah, itu namanya bukan berhikmat. Anda sedang menuai apa yang Anda tabur, itu tadi Ismail yang menjadi buli bagi Ishak. Ya kan, akan menjadi buli bagi Ishak. Menjadi buli. Tahu ya, buli menjadi pelecehan bagi kehidupan rohanimu. Kita anak Tuhan, kita anak-anak Allah yang hidup dalam kekudusan, tapi kita harus jalanin dosa sistem itu. Karena kita sudah termasuk dalam sistem. Apapun. Mau Anda mau beli mobil, Anda mau beli rumah, Anda mau bikin gereja, Anda mau masuk sekolah, begitu Anda lakukan dengan cara yang tidak benar, maka Anda akan hidup di dalam buli itu, dalam tanda kutip di dalam buli itu. Roh Anda akan ditekan dengan satu dosa sistem itu, karena kita sudah masuk ke sana, dan kita sendiri yang memilih ke sana. Kita mau keluar, ya harus keluar. Kalau mau keluar, ya itu pilihan. Wah, saya mengundurkan diri dari PNS. Oh bukan, tanya lagi sama Tuhan. Jalan terus apa enggak? Gitu kan. Nah, bisa nggak? Bisa. Selalu ada jalan. Tuhan akan buka selalu semuanya. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Misalnya nggak naik-naik pangkatnya. Wah sedih dong miskin. Oh enggak. Nanti Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Nah itu tadi akan menjadi buli bagi imanmu. Maka hiduplah oleh roh. Jangan dipimpin oleh daging. Dan jangan hawa nafsumu berdoa. Tapi bela rohmu yang berdoa. Bukan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa, kamu nggak dapat apa-apa. Kamu doa itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan akhirnya kita bersaksi, oh saudara-saudara haleluya, tadi malam saya menang lotre 200 juta. Loh, oh itu pernah kejadiannya di gereja, menang lotre kesaksian. Saya sampai melongo, menang lotre 20, waktu itu masih kecil ya, zaman Porkas 900.000. Saya sudah membutuhkan uang saudara, saya ini ada kredit motor belum dibayar. Tiba-tiba saya berdoa dengan sungguh-sungguh, digerakkan hatinya, pergi ke sana. Terus pasang itu lotre 300, saya punya uang 300, uang saya terakhir saya belikan lotre. Dan Tuhan jawab, saya menang lotre saudara. Haleluya. Luar biasa, dipasang tokel ya nomornya. Ya itu tadi. Itulah akhirnya kita banyak punya iman punya kesaksian yang nggak matching, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Dan banyak lagi ya, dan banyak lagi kesaksian lagi, cuman kita nggak akan panjang-panjang. Kiranya reminder dari Tuhan Yesus membuat kita bisa hidup dituntun oleh roh, dipimpin oleh roh,
Semua hembusan nafas kita adalah hembusan nafas ilahi. Semua doa-doa kita adalah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga, bukan kehendak daging kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa seperti biasa bagi Papua dan bagi ini ya NTT dan juga memberkati Israel. Oke, ini ada Yul, Chris, boleh. Silakan dinyalakan mikrofonnya, berdoa untuk Papua, NTT, Poso, dan juga memberkati Israel. Silakan, Yul, Chris. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami masih bisa menikmati pagi ini ya Tuhan dengan anugerah yang luar biasa. Saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami hidup menjadi pelaku firman, hidup di dalam roh. Sehingga kedagingan kami semakin ya Tuhan Yesus mengikuti roh ya Tuhan yang daripada Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang baik, pagi ini kami tetap mau menaikkan doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab kami percaya di dalam Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa kami bawa Tuhan Yesus Papua ke dalam tangan-Mu. Kami mengasihi Papua ya Tuhan. Kami mengasihi saudara-saudara kami yang ada di Papua ya Tuhan. Hanya berkat-Mu melimpah atas Papua ya Bapa. Engkau memperbaharui itu jiwa roh mereka di hadapan Tuhan. Terkhusus ya Tuhan hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang mencari Tuhan ya Bapa. Berkati Papua di hadapan-Mu. Berkati tanah Papua ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus seluruh aspek kehidupan mereka ya Tuhan yang ada di Papua ya Tuhan. Bapa, Engkau menolong Papua ya Tuhan. Perbaharui kembali ya Tuhan Papua di hadapan-Mu. Sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Mengasihi Engkau, mencari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus tolong Papua. Pemerintahan Tuhan daerah yang ada di Papua Tuhan Yesus. Engkau menolong Papua ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, seluruh gubernurnya ya Tuhan. Bahkan wali kota yang ada di sana ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau menolong ya Tuhan. Sampai ke pemerintahan paling bawah ya Tuhan. Engkau menolong Papua ya Tuhan, berkati Papua ya Tuhan, jamah Papua ya Tuhan, Allah Roh Kudus, kami mohon kehadapan-Mu ya Tuhan, setiap orang-orang Papua yang sudah berpaling daripada Tuhan, kembalikan mereka kepada-Mu ya Tuhan, apa yang menjadi milik pilihan Kristus ya Tuhan, tetap menjadi milik Tuhan. Kembalikan setiap mereka yang sudah berpaling daripada Tuhan. Oh Tuhan, Engkau merampas kembali apa yang menjadi milik pusaka-Mu ya Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Papua Engkau tolong, Papua Engkau perbaharui kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga mengetahui keadaan yang di Papua ya Tuhan. Setiap kerusuhan yang terjadi di Papua, tolong Bapa, tolong ya Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh berkesudahan ya Tuhan. Sehingga mereka boleh hidup dengan baik, dengan tentram ya Tuhan di tanah mereka sendiri ya Tuhan. Tanah yang penuh dengan kelimpahan yang baik ya Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan izinkan mereka merasakan apa yang baik di dalam kehidupan Papua ya Bapak. Oh Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati Papua. Oh Shalom Papua, Shalom, damai sejahtera Allah melimpahi Engkau. Oh Tuhan, Engkau juga memberkati Poso ya Tuhan. Kami serahkan Poso ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Engkau yang mengetahui kejadian hari-hari ini ya Tuhan. Ada banyak Tuhan umat-Mu, orang-orang percaya kepada-Mu ya Tuhan, yang berada di Indonesia Timur ya Bapak, yang mengalami penganiayaan ya Tuhan. Bapak, kami percaya semuanya Tuhan izinkan ya Tuhan. Bapak, Engkau yang mendatangkan kebaikan atas Poso ya Tuhan. Bagi setiap keluarga-keluarga mereka yang mengalami Tuhan kepahitan ya Tuhan, duka cita yang dalam ya Tuhan. Tuhan, Engkau menolong mereka, memperbaharui mereka, membalut setiap luka Tuhan yang ada di hati mereka. Sehingga mereka ya Tuhan mengalami sukacita damai sejahtera yang daripada Roh Kudus. Naungi kehidupan mereka. Jangan sampai mereka terlena ya Tuhan. Dengan keadaan sakit hati ya Tuhan. Atas perlakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati mereka. Engkau menolong mereka. Allah Roh Kudus menghibur mereka ya Tuhan. Berkati Poso ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka yang melakukan penganiayaan selama ini ya Tuhan.
Siapapun mereka, kami tidak mengenal mereka. Ajaran apapun yang mereka, Tuhan Yesus, paham ya Tuhan, kami tidak mengerti. Satu hal yang kami tahu, mereka tidak ada belas kasihan. Oleh sebab itu Tuhan, kasih-Mu menolong mereka, membebaskan mereka, meluputkan mereka ya Tuhan. Sehingga tubuh jiwa roh mereka diperbaharui kembali ya Tuhan. Setiap orang-orang Tuhan yang melakukan penganiayaan terhadap umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memperhitungkan setiap darah yang tertumpah ya Tuhan. Sehingga mereka ya Tuhan, pribadi-pribadi itu ya Tuhan Yesus yang melakukan kejahatan ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus melawat mereka Tuhan. Lewat mimpi, penglihatan, lewat keadaan-keadaan, lewat pengalaman-pengalaman pribadi. Roh Kudus bekerja hari-hari ini ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi pelayan Kristus, kesaksian Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati mereka. Berkati Tuhan Yesus. Setiap mereka Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengalami penganiayaan itu ya Tuhan. Kami berdoa. Kau menaungi kehidupan mereka Tuhan. NTT juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, keadaan-keadaan yang kurang baik yang mereka alami hari-hari ini di tanah NTT ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu mendatangkan kebaikan. Apapun yang mereka alami ya Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan ya Tuhan. Setiap hal-hal yang sudah rusak ya Tuhan, akibat sesuatu Tuhan, faktor alam ya Tuhan. Bapak, Engkau Tuhan menolong. Jangan sampai mereka ya Tuhan Yesus, oh Bapak, terlena dengan sesuatu yang kurang baik ini ya Tuhan. Tetapi biarlah mereka lewat keadaan-keadaan yang kurang baik ini mereka memandang Kristus. Dengan kehidupan yang mereka alami juga ya Tuhan Yesus. Mereka boleh melihat ya Tuhan. Tuhan masih tetap bersama-sama dengan mereka. Ajar setiap kejadian yang ada ya Tuhan. Menjadi hikmat bagi mereka. Sehingga mereka semakin mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada di NTT juga ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi setiap mereka yang sudah berpaling dari Tuhan. Ada banyak tipu muslihat si jahat untuk merampas anak-anak Tuhan daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, Allah Roh Kudus, Engkau melawat mereka ya Tuhan. Engkau menjangkau mereka kembali. Kembalikan mereka kepadamu ya Tuhan. Mereka milik pusakanya Tuhan. Bapak, Engkau tahu kehidupan mereka. Tuhan, Bapak, yang Engkau memperhitungkan setiap jeripaya anak-anak-Mu yang melakukan pelayanan dahulu ya Tuhan. Berkati hari-hari ini NTT Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat baik, semuanya baik. Kami percaya ya Tuhan. NTT diberkati ya Tuhan. Pemerintahannya diberkati. Umat-umat Tuhan yang ada di sana diberkati ya Tuhan. Oh Tuhan, tanahnya diberkati, airnya diberkati, udaranya diberkati. Tuhan, seluruh aspek NTT Tuhan diberkati. Jiwa-jiwa mereka diberkati ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada di NTT juga Tuhan hari-hari ini. Kami percaya ya Tuhan. Oh Bapak, semakin bertambah-tambah bilangannya. Sehingga jiwa-jiwa yang ada di NTT ya Tuhan. Semakin berlipat ganda orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, saat ini ya Tuhan. Kami bawa Israel ke hadapan-Mu. Kami mengasihi Tuhan bangsa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat keberadaan Israel. Shalom Israel. Damai sejahtera Allah melimpah di dalam Engkau. Diberkatilah pemerintahan. Diberkatilah penduduk-Mu. Diberkatilah tanah-Mu. Diberkatilah seluruh aspek kehidupan-Mu. Kami hanya dapat bisa berdoa dari tempat ini. Tuhan, diberkatilah Engkau Israel. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah kami orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat keberadaanmu yang menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Engkau, yang tidak percaya kepada Tuhan, boleh menerima setiap janji firman-Mu atas Engkau. Terima kasih kami boleh menikmati setiap yang baik dari tanah perjanjian ya Tuhan, dari bangsa pilihan. Terima kasih buat Engkau, diberkati seluruh aspek kehidupan Israel. Tuhan, dari tempat ini ya Tuhan, dari bangsa Indonesia. Tuhan, setiap kutuk yang kami lontarkan oleh bangsa, kiranya Engkau ubahkan menjadi berkat bangsa Israel. Sehingga Tuhan Yesus, setiap bala yang jahat tidak menimpa bangsa. Perhitungkanlah kami umat-Mu ya Tuhan yang ada di bangsa ini. Setiap mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan kasih-Mu, Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Kasih-Mu berbelas kasihan Tuhan atas mereka. Kasih-Mu mengalir atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran bangsa kami.
Ampuni setiap kejahatan Tuhan yang dilakukan oleh bangsa. Setiap mereka yang melakukan hal yang jahat atas bangsa ini ya Tuhan Yesus. Oh Bapa, Engkau Tuhan Yesus ampun. Tuhan Yesus, ada banyak hal ya Tuhan. Sesuatu hal-hal yang kurang baik yang dilakukan oleh bangsa. Atas setiap umat Tuhan, atas setiap gereja Tuhan, atas setiap hamba-hamba Tuhan. Bapa berkati mereka. Berkati mereka Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka paham. Satu hal yang kami percaya, Tuhan, Engkau memperhatikan setiap darah-darah yang tercurah, Tuhan. Sehingga mereka boleh dilawan. Oleh sebab itu kami butuh ya Tuhan Allah Roh Kudus memberkati Israel, memberkati Indonesia ya Tuhan. Sehingga kutuk Engkau bahkan menjadi berkat, menjadi minyak dan anggur ya Tuhan bagi bangsa kami, bagi Israel. Diberkatilah ya Tuhan, bangsa Israel, terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau menjaga setiap keadaan yang terjadi hari-hari ini di Israel. Engkau memberkati ya Tuhan mereka ya Tuhan Yesus. Ada banyak Tuhan Yesus yang terjadi yang kami kurang paham. Satu hal yang kami yakini, Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap menopang mereka, menjaga mereka. Engkau penjaga Israel Tuhan. Engkau penjaga Israel ya Tuhan. Kami percaya semuanya baik Tuhan. Apa yang Kau lakukan dahulu sampai saat ini semuanya baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kiranya bangsa Israel juga Tuhan Yesus yang menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, mereka boleh percayakan pribadinya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menjangkau Tuhan setiap suku-suku Yahudi ya Tuhan. Orang-orang Yahudi yang ada di bangsa Israel. Berkati Israel ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Aba. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Pak Herben ada di sini? Pak Herben? Pak Herben ada? Bisa nyalakan mikrofonnya Pak Herben. Oke, kalau nggak ada ya. Pak Franky ada, Pak Franky? Pak Franky Bali. Iya, berdoa. Saya lagi di mobil, sorry. Oke, ini. Ya, ini Pak Herben dulu ya. Pak Herben berdoa saya lagi di mobil. Oh, Pak Herben lagi di mobil, nggak bisa ya? Pak Franky bisa? Lagi nyetir, makasih. Oke, ini Pak Franky aja deh kalau gitu. Pak Franky boleh berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus dan ini ya, gereja-gereja, YouTubers, juga buat Pendeta Muriwali juga. Silakan. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini Bapa, kami bersepakat berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus. Pakailah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Bapa, agar kami memiliki roh untuk mengumpulkan, agar kami boleh bersama-sama menuju Bukit Sion. Pakailah kami, para YouTuber, Kristuber, para gembala, pendeta, pengajar, penginjil, penatua, diaken, dimanapun kami berada. Agar kami boleh menjadi satu di dalam Engkau, kami boleh memberitakan kabar baik, berita keselamatan bagi segala bangsa. Apapun perbedaan kami, Bapa, apapun keberadaan kami, hanya Engkaulah, Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami. Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muriwali, apapun keberadaannya saat ini, keadaan tubuh dan jasmani, kami bersepakat memohon kuasa-Mu untuk menjamah dia, agar dia boleh mengalami pemulihan. Dia boleh Kau berikan organ yang baru, agar dia boleh hidup yang baru, dia boleh mendapatkan kesehatan tubuh yang sempurna daripada-Mu, agar dia semakin boleh mengherankan untuk memberitakan berita baik, kabar keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa, syukur dan permohonan ini hanya di dalam nama-Mu. Segala hormat,
segala puji, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kita akan menaikkan permohonan doa kita pada pagi hari ini. Bu Ana akan berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami membawa saudara-saudara kami Tuhan, yang sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang jauh dan meninggalkan Tuhan saat ini. Untuk putra dari Bapak Suko Pratomo, Saudara Benyamin Bayu Priyahadi, agar kembali kepada Tuhan Yesus. Untuk Ibu Maya Mariani, untuk adik ipar dari Ibu Abigail Wun di Bali, adik-adik dari Bapak Michael Labiro, keponakan Ibu Nelly Ginting. Tuhan, biar saudara-saudara kami ini kembali kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga Tuhan yang belum percaya Yesus, yaitu untuk keluarga dari Bapak Samuel Chai, Papa Mama mertua Saudara Welles Ang, suami dari Saudari Grace Kenny, Saudara Sorta Pakpahan, Saudara Adam, Saudara Wahyu, Ibu Dewi Tuhan, suami Ibu Kristi Lulu, anak dan istri dari Bapak Agung Santosa, Saudara Sun Mingwei Tuhan, suami dari Ibu Reli yaitu Bapak Johan. Tuhan, biar saudara-saudara keluarga-keluarga kami ini, Tuhan jamah Tuhan, agar mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Juga untuk sepupu-sepupu dari Bapak Melody from Heaven Tuhan. Kau jamah Tuhan supaya bisa mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jodoh dan pernikahan dari anak-anak-Mu Tuhan, yaitu putri-putri dari Ibu Nelly Ginting, putri Ibu Reina Tambing Winnie Tuhan. Tuhan, agar mereka ini mendapatkan jodoh yang sepadan Tuhan, yang dari Engkau sendiri. Juga kami berdoa untuk saudari Filia Sharon Giovanni, yang akan melakukan sangcit dan juga pernikahan bulan Juli nanti. Tuhan berkati, berikan kelancaran Tuhan, dan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan. Juga untuk saudara Jonathan Guntur Manusama yang sedang mempersiapkan pernikahan dengan saudari Echa Pulu di bulan November nanti. Tuhan, Kau berkati dan Kau melancarkan segala sesuatunya Tuhan. Apa yang diperlukan Tuhan, biar Kau cukupkan juga Tuhan. Saudari Rohani Tuhan akan mendapat jodoh yang sepadan dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang mencari pekerjaan Tuhan. Untuk saudara William Tuhan, saudari Karen, saudara Ebram, saudara Alvin, Bapak Agustinus E, Ibu Ruth Dewiha, Blogger Review Pak Andres, Bapak Antoni Rusli, saudara Yeskiel anak dari Ibu Nelly Rongre, Bapak Janten, Bapak Siliwangi, saudara Sena, Bapak Redi Melanton, Bapak Dedi Ferdinand Sihombing, anak dari Ibu Sumiati Pasaribu, Bapak Pepin Tuhan. Tuhan, Engkau berikan pekerjaan Tuhan. Bukakan pekerjaan-pekerjaan buat saudara-saudara kami ini Tuhan yang terbaik Tuhan. Juga untuk saudari Mari Tuhan, putri dari Bapak Sam yang akan interview di sebuah bank agar berjalan dengan lancar. Juga untuk Ferdi Tuhan yang baru lulus dari pendidikan spesialis syaraf agar bisa bekerja di rumah sakit yang diinginkan. Dan juga Tuhan supaya bisa kembali kepada bapaknya dan berdamai dengan keluarganya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki usaha Tuhan. Ibu Penny dengan salonnya Tuhan berkati, anak Danito Nikolaev Belgiano Thomas yang merintis warung kopinya Tuhan berkati. Juga Ibu Deborah Sitorus Tuhan, tokonya Tuhan berkati dan berikan pemulihan keluarga serta ekonomi Tuhan. Untuk Ibu Indrawati, greenhouse-nya Tuhan agar cepat selesai. Juga Bapak Agus Lomo, usaha Dinamo agar mendapat tempat yang cocok dan berkembang usahanya dan bisa bebas dari hutang. Juga untuk Bapak David Leo, Tuhan yang sedang merintis usaha, Tuhan berkati, bukakan jalan. Untuk Ibu Lisoy Tuhan berkati tokonya Tuhan. Juga Ibu Munarti, Tuhan yang akan membuka usaha, Tuhan berikan hikmat dan ide-ide untuk membuka usaha yang tepat, dan Tuhan bukakan jalan dan berkati Tuhan.
Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Ibu Penny Tuhan, pangkal lengan belakangnya sakit. Bapak Simon yang sedang cuci darah. Ibu Esther Christina Tuhan, istri dari Bapak Suko Pratomo yang sakit pengentalan darah. Anak dari Agun, Bapak Agun Tuhan, Jehovahnya supaya bisa berbicara. Untuk saudara Panji Ken Arok Tuhan yang sakit flek paru-paru Tuhan, Engkau sembuhkan. Ibu Ineke yang sedang kemo kanker payudara. Bapak Iwan di Slipi yang lumpuh. Ibu Fani Olivia yang sedang hamil Tuhan berkati, Engkau lindungi. Ibu Indriati Tuhan yang mengalami kebutaan. Bapak Bram Napit yang mata kanannya terkena sentral sharp retina. Bapak Marcelinus Pabuaran Tuhan yang lumpuh. Bapak Julio Dareno yang sakit gatal menahun Tuhan. Tuhan juga untuk Ibu Diah Kris yang sakit ginjal dan lupus. Saudari Lisa, anak dari Ibu Kimina yang mengalami pelengkatan rahim Tuhan agar bisa hamil. Bapak Bahari Kosali agar sembuh dari insomnia dan ketergantungan obat tidur. Ibu Titik Terang yang sakit kanker Tuhan. Dan juga jamaah suami dan ketiga anaknya. Ipar dari Ibu Nelly Ginting yang pralukemia Tuhan. Bapak Mosai Pangestu agar matanya bisa melihat lagi dengan jelas. Istri Bapak HW ada benjolan di kelenjar tenggorokan. Tuhan Engkau sembuhkan. Ibu Valen yang sakit lupus dan anaknya Anju yang cerebral palsy dan kejang-kejang. Ibu Roseni Purba Tuhan sakit lambung kronis. Ibu Hadasah Tambing yang sakit kantung kemihnya Tuhan. Kakak ipar Ibu Liso-Liso yang sakit tumor di kepala Tuhan. Kau sempurnakan kesembuhannya Tuhan. Suami Ibu Nelly Ginting yang sakit hernia. Bapak Johor Alamsyah yang sakit stroke, Parkinson, dan asam lambung. Anak Yavin 9 tahun yang belum bisa bicara Tuhan. Bapak Andi Surya, kakak dari Ibu Umi Kefir yang stroke dan Junaidi yang koma Tuhan. Mama Yonif, saudara dari Ibu Margarita Leo yang sedang kemo kanker payudara. Bapak Julius Tasik yang sakit jantung dan batu ginjal. Bapak Victor Sitompul yang stroke Tuhan. Istri Bapak Hengki Sugiarto, yaitu Ibu Cecilia Devi Sutanto yang sakit rongga hidung dan sinusnya, ada sumbatan pada hidungnya. Tuhan bersihkan dari sisa-sisa kanker dalam tubuhnya Tuhan. Untuk saudara Maruli Siregar, mamanya Ibu Meliana Simamora yang sakit-sakitan. Ibu Menislina Handayani yang mengalami pengapuran sendi dan anaknya sakit tiroid. Saudara Okta Tuhan yang sakit paru-paru. Kami juga berdoa untuk kesembuhan istri Bapak Bobi dari sakit jantungnya dan bapaknya yang batuk-batuk Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Rudolfo Lapiro yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan mujizat kesembuhan-Mu Tuhan. Juga Ibu Margareta Leo yang bagian kiri, atas hingga telapak kaki sering sakit. Ibu Ani Lestari yang sakit asma dan jantung. Cucu Tita Sirait supaya dapat berbicara dengan lancar. Ibunda Saudara Yogi yang ada benjolan dan cairan pada rahim yang kakinya bengkak Tuhan. Bapak Winarto di Tangerang yang stroke ringan. Bapak Irwan Hashim tangan kanannya sakit. Mama mertua Saudara Candy yang sakit kanker payudara. Dan Ibu Rosiana yang tumor rahim. Kami berdoa juga untuk cucu Jaden Tuhan, yaitu cucu dari Ibu Ida Pasaribu agar syaraf motoriknya Tuhan jamah, sehingga bisa berjalan dan berbicara dengan lancar. Untuk anak Farel Tuhan, putra dari Bapak Iwan Widoyo yang lumpuh. Tuhan Kau jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jeremy, anak dari Bapak Joshua Hadili, dan anak Ferin Seftarika Rianti Tuhan, agar Tuhan berikan kesehatan, sukacita, karunia-karunia Tuhan, agar menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk saudari Julita yang sakit dan terbaring di rumah sakit. Saudari Agustin Ardiati Tuhan yang sakit ginjal. Bapak Japanus Sianipar di Cilegon yang sedang sakit di rumah sakit. Bapak Roy Hidayat yang sakit kanker usus. Bapak Aha Manurung di Makassar yang sakit saraf terjepit. Bapak Budiman di Pekalongan yang mengalami demensia. Ibu Lindawati di Surabaya yang terkena COVID Tuhan. Ibu Kadek Evi yang sakit kista. Kami mengucap syukur atas kesembuhan menantu dari Ibu Ida Manurung yang kemarin isolasi mandiri Tuhan karena COVID. Dan sekarang sudah Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
buat perlindungan-Mu dan kesembuhan dari Engkau. Juga untuk saudara Dion yang ADHD, Tuhan, Tuhan pulihkan agar memiliki pembaruan pikiran serta kesungguhan dalam mengikut Yesus. Untuk saudara David, anak dari Bapak Joshua Henry yang ADHD dan sedang magang, Tuhan memberkati setiap langkahnya, Tuhan. Untuk Ibu Milawati yang kanker payudara, Ibu Diana Petris yang sakit Parkinson, Bapak Kor KUP sakit paru-paru dan getah bening, saudara Jordan yang sakit usus, Ibu Indah Prasetyawati agar sembuh dari autoimunnya, Tuhan. Ibu Wilsa Margono yang masuk ke rumah sakit, Tuhan jamah. Untuk Ibu Willy yang sakit kanker rahim, Bapak Sutikno, suami dari Ibu Inka yang mengalami pendarahan, Tuhan. Engkau sembuhkan, Tuhan, agar bisa melakukan pengobatan berikutnya, Tuhan. Untuk saudari Nike, putri dari Ibu Linda Juni, agar sembuh, pulih seperti sedia kala. Ibu Nana, Tuhan, anaknya ada benjolan, Tuhan, Kau jamah. Cucu Jetro agar lancar berbicara, Tuhan. Juga untuk Bapak Sentosa Hanjung, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan anaknya Oktavia Carolina, Tuhan. Bapak Ibra Gorit yang sakit infeksi saluran kencing, Ibu Rebecca Holly perut bagian kiri bawah ada benjolan, Bapak Riki Lumento di Denpasar yang sakit lambung, Tuhan. Kakak dari Ibu Nelly Ginting yang dirawat di rumah sakit, kaki kirinya diamputasi, Tuhan. Tuhan berikan hati yang kuat dan semangat, Tuhan. Juga untuk kakak dari saudari Gracia Arini, Vian di Bali yang sakit agar Tuhan sembuhkan total, Tuhan, dengan sempurna. Juga adik Ibu Umi Kefir, yaitu Bapak Dede Winardi yang sakit di dada sebelah kanan, Tuhan. Ibu Tiar Simbolon, Tuhan sembuhkan sakitnya. Tuhan, Kau jamah saudara-saudara kami yang sakit ini, Tuhan, sembuhkan dari semua sakit penyakit mereka, Tuhan. Bilur-Mu, Tuhan, yang menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ingin memiliki keturunan, Tuhan. Saudari Yuni Sitio dan saudara Kevito Aritonang, Ibu Aresia Maria Damanik, Tuhan. Bapak Samuel Simanjuntak dan Ibu Isna. Saudari Andika Nugrahani dan suaminya Raymond. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari putra-putri kami yang studi dan ujian. Saudara Calvin, anak opung Cici yang bersiap-siap studi di Italia, Tuhan. Cukupkan kebutuhan biaya dan keperluannya. Saudara Hans yang akan kuliah, Tuhan. Anak dari Ibu Puji Hati-Hati, Resa di tempat kerja, dan Ayu yang sedang skripsi, Tuhan lancarkan. Anak-anak Bapak Sanggam yang akan masuk SD, SMP, SMU, agar mendapat sekolah terbaik dan Tuhan cukupkan semua biaya-biaya yang diperlukan. Saudari Kanio, Tuhan, anak dari Bapak Yudo Sasongko, agar Tuhan beri kelancaran studinya, agar mendapatkan gelar yang tertunda karena COVID, Tuhan. Dan juga untuk Senyong, Tuhan sempurnakan karunia-karunia autisnya. Untuk saudara James Rumah Holbo yang akan menghadapi final pertandingan mahasiswa di Olimpiade Korea, Tuhan berkati dan beri kemenangan. Saudara Robert, anak dari Ibu Nelly Rongre, agar diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Kedua anak Ibu Leni akan menyelesaikan studinya di Australia, Tuhan lancarkan. Juga untuk Jessica, Tuhan, anak dari Ibu Nelly Ginting yang akan tes wawancara bulan Juni nanti, agar Tuhan berikan hikmat dan ketenangan dalam menghadapi, Tuhan. Untuk saudari Leoni, Tuhan, yang sedang penulisan proposal skripsi, agar Tuhan berikan kelancaran dan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan biayanya. Untuk saudara Armando Pakpahan agar diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, dan Engkau cukupkan juga semua biaya-biaya yang diperlukan. Untuk saudari Esther Tabita agar hasil tes bulan Juni nanti bisa mendapat nilai yang bagus dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, Tuhan. Juga untuk saudara Delpa yang akan menyelesaikan skripsinya, Tuhan. Berikan kelancaran, Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan keluarga-keluarga, Tuhan. Yaitu istri dari Bapak Jason agar kembali ke rumah. Istri dari Bapak Christian Paulus agar pulang kembali ke rumah. Suami dari Ibu Susela Manta, Tuhan, agar pulang kembali ke rumah. Dan Tuhan pulihkan hubungan dengan istrinya, Tuhan, yaitu Bapak Budiman Parlindungan, Tuhan. Juga untuk Ibu Ninta dan Bapak Roni, Tuhan, Kau pulihkan hubungan mereka agar tidak terjadi perceraian. Ibu Ripka Sintia, Tuhan, pulihkan keluarganya. Keluarga dari anak Ibu Reina Tambik, Tuhan, pulihkan, Tuhan.
Kami berdoa untuk pemulihan hubungan dengan kakaknya, yaitu saudari Mirah Mutiastuti Tuhan dengan kakaknya. Pemulihan hubungan dari Ibu Lisa Belian Tuhan, anak dan suaminya. Juga untuk mama dan adik dari saudara Shelin Tuhan. Pulihkan Tuhan. Dan juga pemulihan keluarga dari Bapak Nestor Tuhan. Bapak Oi Poihan Tuhan, agar kembali kepada Tuhan Yesus dan kepada istri serta anak-anaknya. Juga agar Dania dan Brian anak-anaknya disembuhkan dari luka batin dan sanggup mengampuni bapaknya Tuhan. Untuk Bapak Ruben Manalu, Tuhan pulihkan keluarganya agar mendapat pekerjaan serta rumah kontrakan yang baru Tuhan. Juga untuk pemulihan keluarga Bapak Andri Hart Tuhan dan Bapak Bambang Purnomo, Tuhan pulihkan hatinya agar mengasihi dan mengampuni orang-orang yang dan saudara-saudara yang telah menyakitinya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami ketergantungan Tuhan. Untuk adik Ibu Liso yang sudah kembali, Tuhan berikan pemulihan jiwanya dan keluarganya Tuhan. Bapak Satrio Tumengkol, Bapak Kayon Kurniawan, suami Ibu Diana Beatrice yang kecanduan narkoba Tuhan. Saudara-saudara ini Tuhan kami berdoa Tuhan lepaskan dari narkoba dan pulihkan keluarganya. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi Tuhan, untuk Ibu Helena Mala, Bapak Ronald Mandolang, Bapak Raja Lontar, Ibu Umi Kefir, Ibu Erni Bujung, Bapak Jonathan Crusader, Ibu Lestari Tuhan, juga rencana penempatan dinas suaminya Tuhan berkati. Bapak Alo Tuhan agar bebas dari hutang dan bisa membiayai kuliah serta sekolah anak-anaknya. Bapak Budiman Palindungan Tuhan, berikan pemulihan ekonomi dan berkati salonnya. Ibu Rianti Tuhan, pulihkan kondisi keuangannya dan lepaskan dari hutang-hutang. Ibu Neti agar uangnya bisa kembali. Ibu dari saudari Sabatani Abigail Tuhan yang menjadi tulang punggung keluarga dan selama COVID ini belum bisa berjualan. Tuhan berkati, Tuhan bukakan berkat-berkat-Mu. Untuk Bapak Apri yang menghadapi masalah keuangan dan usahanya, Tuhan bukakan jalan. Untuk Ibu Melsia Merini, Tuhan berkati klien-klien propertinya agar bisa membeli rumah dari Ibu Melsia, Ibu Elsia dan Ibu Elsia bisa mandiri secara keuangan dan jamah anaknya Valen Tuhan. Berikan pemulihan ekonomi untuk Bapak Oi Hohian Tuhan. Berkati kedai makanannya agar banyak pembeli boleh datang. Untuk Bapak Utoyo Hari Cahyono agar usaha dan pekerjaannya Tuhan pulihkan dan keluarganya semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Petersun Hanjaya Tuhan berikan mujizat keuangan. Untuk Embryonik Punca Tuhan properti yang dia tangani agar cepat terjual. Untuk Bapak Bimo Cakra Tuhan keinginannya untuk pindah kerja, Tuhan berikan pekerjaan baru yang lebih baik dan berkati karirnya supaya semakin berkembang Tuhan. Untuk Bapak Thomas Tejo, Tuhan berikan pemulihan ekonomi, Tuhan pimpin usaha yang dikerjakannya, Tuhan berkati dan bebaskan dari hutang-hutang Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup dan masalah. Untuk Ibu Murati, Bapak Johannes Sutikna, Ibu dari Bapak Niko Herisan yang mengalami kecemasan berlebihan. Tuhan bukakan jalan Tuhan buat saudara-saudara kami ini dan berikan damai sejahtera Tuhan. Juga buat saudara-saudara kami yang rumahnya Tuhan tolong untuk Ibu Natali Elma Tuhan yang rumahnya di Ranco Indah, Jakarta Selatan, dikuasai pihak ketiga Tuhan agar bisa kembali dan semua masalahnya teratasi Tuhan. Ibu Fani, Saudara Nafapai, Bapak Timotius yang akan menjual rumah, juga untuk Ibu Indrawati Wivina Tuhan yang menjual rumah di Nusa Dua dan tanahnya di Dalung. Tuhan, Engkau datangkan pembeli-pembeli buat saudara-saudara kami ini dan supaya bisa terjual dengan harga yang bagus. Kami juga berdoa untuk Ibu Nelly Rongre dan Saudari Ica, anak dari Ibu Miami, dan Saudara For Jesus Tuhan, agar mereka ini ingin memiliki rumah sendiri Tuhan. Tuhan berkati, berikan Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan untuk membeli rumah Tuhan. Dan juga untuk Bapak Iwan Widodo yang mencari lokasi tanah yang sesuai untuk membuka kos-kosan Tuhan. Tunjukkan tempat yang tepat dan berkati Tuhan. Juga untuk Ibu Sipora Kiki yang tanah dan rumahnya akan dipakai menjadi tempat wisata, agar mendapat tempat dan rumah yang baru dan urusannya Tuhan berikan kelancaran. Dan juga untuk kelancaran proses surat kepemilikan di Jimbaran Bali Tuhan dari Ibu Indrawati Wivina Tuhan. Berikan kelancaran, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Ya, kita akan berdoa buat Eropa. Pak Andreas boleh nyalakan mikrofonnya. Oke. Bapa kami yang ada di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus, nama yang berkuasa dan ajaib, kami bersatu berkumpul di sini di Zoom ini. Kami mau berdoa buat Eropa Tuhan. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu dan kemurahan hati-Mu untuk terhadap bangsa-bangsa di Eropa ini Tuhan Yesus. Karena berkat-Mu dan karena kasih-Mu kami boleh hidup di dalam kedamaian di Eropa ini Tuhan Yesus, baik kami para pendatang yang datang dari Indonesia atau dari negara-negara lain Tuhan yang menetap di Eropa. Juga buat para pendatang yang karena mencari perlindungan di sini. Terima kasih atas kasih-Mu sehingga kami boleh merasakan kedamaian dan kebebasan dalam berpendapat, dalam beribadah Tuhan. Dan kami berdoa bersatu di sini untuk para pelarian-pelarian dan pengungsi-pengungsi yang masuk ke sini, yang sebagian banyak sudah bertemu dan menjadi pengikut-Mu Tuhan Yesus oleh karena mereka melihat kebaikan-Mu melalui perbuatan-perbuatan orang-orang Eropa. Kami bersyukur untuk hal itu dan kami minta supaya kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam diri mereka. Dan kami memberkati orang-orang ini Tuhan Yesus. Limpahkanlah berkat yang melimpah buat bangsa ini sehingga kami boleh terus mendukung untuk kehidupan mereka Tuhan, terutama buat mereka-mereka yang belum mendapat pekerjaan dan masih bergantung dan baru memulai Tuhan Yesus hidup baru di sini Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan. Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu yang melimpah, baik itu limpah materi juga, berkat materi juga berkat rohani buat bangsa ini. Kami bersatu juga dalam doa untuk berdoa buat para pemimpin-pemimpin di negara-negara Eropa Tuhan. Berikan mereka roh hikmat dan takut akan Tuhan, dan berikan mereka hikmat dan wahyu untuk mengerti kehendak-Mu dengan benar, dan terutama Tuhan hikmat dalam menetapkan hukum-hukum, peraturan-peraturan yang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan baru yang dikarenakan oleh adanya pandemi, sehingga mereka pemimpin-pemimpin ini boleh menetapkan secara benar Tuhan Yesus, tidak serampangan tapi benar-benar berdasarkan kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bersyukur Tuhan bahwa di dalam kondisi seperti ini, di dalam saat pandemi ini Tuhan Yesus, kami boleh tetap beraktivitas. Sekarang sudah agak normal Tuhan Yesus. Kami boleh lagi keluar lebih dari jam 9 malam. Itu bukti Tuhan Yesus bahwa ada kebaikan-Mu Tuhan Yesus, ada pemulihan Tuhan di dalam kondisi pandemi ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hal itu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat gereja-gereja anak-anak Tuhan di Eropa, ya, yang supaya kami tetap bersatu Tuhan dalam iman dan dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari malapetaka dan bencana alam di Eropa ini Tuhan Yesus. Dan perluas wilayah kami Tuhan Yesus. Seperti Engkau telah mengabulkan doa Yabes, kami percaya Engkau mengabulkan juga doa-doa kami. Dan kami bersyukur Engkau sudah mengabulkannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pak Yosua Adli berdoa untuk Australia. Bisa? Mikrofonnya bisa dinyalakan. Ya. Ya. Aku cerita sedikit boleh Pak? Kelihatannya nggak keburu karena sudah jam 1.40. Oh ya sudah, karena ini kan berhubungan dengan firman yang tadi Pak Paul katakan itu menjawab apa yang saya tanyakan selama ini. Nah Bapak, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur padamu Tuhan dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada bangsa-bangsa dan negara-negara di Oceania region ini Tuhan. Bapak, curahkanlah berkat-Mu secara khusus Tuhan untuk Australia, untuk negara-negara di Kepulauan Pasifik Tuhan, untuk New Zealand, untuk Papua Nugini ya Tuhan. Bapak, Engkau jamahlah setiap kepala negara dari negara-negara ini Tuhan, sehingga mereka hatinya takut akan Engkau Tuhan. Kami sangat percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau juga telah memilih setiap orang yang telah ditentukan untuk memimpin negara-negara ini Tuhan, dan semuanya takut akan Engkau Tuhan. Bapak juga Engkau memberkati setiap warga
warga atau rakyat dari negara-negara ini Tuhan, di dalam apapun masalah mereka Tuhan, apapun masalah di dalam negara-negara ini Tuhan, dari pandemi maupun dari masalah ekonomi, apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu dan pengurapan-Mu telah Kau curahkan bagi negara-negara ini Tuhan. Kami sangat percaya Bapa, pemulihan Kau telah berikan di setiap sektor dari negara-negara ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dengan iman kami percaya dan jadilah seperti itu. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Yesus Adli. Ini karena tadi kita mulainya terlambat 10 menit ya. Haleluya. Oke, kita lanjut ya. Wah, sayang Amerika nggak masuk nih ya. Ada Amerika masuk, kalau ada Amerika reset ya. Boleh berdoa sekalian untuk bangsa kita masing-masing, di mana kita tinggal. Ya, kita mau berdoa buat pemerintahan Jokowi dan ini ya, timnya Pak Timi Manurung, bolehkah berdoa? Pak Timi Manurung standby nggak nih, Pak Timi Manurung? Berdoa buat pemerintahan Jokowi dan kabinetnya. Silakan. Oh, ya bisa di-unmute sekarang. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat bangsa kami yang kami kasihi Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia Tuhan, Kau kasihi Tuhan. Terlebih Bapa kami berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan. Tuhan Yesus tutup bungkus hamba-Mu ini senantiasa dengan kuasa darah-Mu Yesus Tuhan. Tuhan beri hikmat pewahyuan yang baru bagi hamba-Mu ini Tuhan. Jamah hatinya, pulihkan hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi hamba-Mu Jokowi Tuhan. Kau memakai dia Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu Tuhan bagi Indonesia ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu, rencana-Mu Kau nyatakan Tuhan bagi Bapak Jokowi Tuhan. Tuhan jangan tahan-tahan kebaikan-Mu Tuhan bagi Bapak Jokowi Tuhan. Sehingga dia tetap terus menjadi saluran berkat Tuhan bagi Indonesia, bagi masyarakat, bagi bangsa ini, untuk boleh bangkit ya Tuhan, untuk boleh tetap maju ya Tuhan, untuk boleh tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan bagi wakil presiden, bagi seluruh para gubernur ya Tuhan, para bupati, wali kota, dan bahkan seluruh kepala-kepala kampung ya Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka juga Tuhan mempunyai roh yang takut akan Allah, mempunyai roh yang bertanggung jawab untuk membawa masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang benar ya Tuhan, masyarakat yang makmur ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dijauhkanlah Tuhan kiranya resesi ekonomi atas Indonesia Tuhan, dijauhkan kematian massal ya Tuhan, namun terjadi pertobatan massal Tuhan atas Indonesia, atas COVID-19 ini Bapak. Semua boleh membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia, semua boleh membawa orang-orang takut pada Tuhan dan berharap hanya pada Tuhan saja Bapa. Juga kami berdoa jauhkan ya Tuhan daripada bencana alam atas Indonesia, sehingga Tuhan negeri ini Tuhan adalah negeri yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi kami berdoa bagi para pemimpin kami, biar roh wahyu Tuhan turun atas mereka, sehingga Tuhan setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil itu berasal daripada Tuhan, boleh membawa kesejahteraan bagi Indonesia. Ini doa kami Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan berdoa untuk ibu-ibu, bapak-bapak single parent ya. Susah ya, nggak cuma ibu-ibu doang yang susah, bapak-bapak kalau single parent juga susah ya. Ada banyak beban-beban yang kita nggak pahami dari single parent ini. Juga untuk anak-anak yatim, ya, kita akan berdoa juga untuk mereka semua. Nah, kita juga berdoa bukannya single parent, tapi juga untuk ini ya, anak-anak yang terusir dari rumahnya, anak-anak yang harus pisah sama orang tuanya, walaupun karena kesalahpahaman, anak yang kabur dari rumahnya semua. Nah, kita berdoa buat itu juga. Ini ada Ibu Rohana Budi ada di sini. Standby nggak Ibu Rohana Budi? Iya Pak. Ya, silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, anak-anak yang selalu baru setiap hari. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Dan saat ini kami bersatu hati doa buat anak-anak yatim, anak-anak yang mungkin terusir dari keluarga, yang mengalami kepahitan, yang mengalami sakit hati atau apapun.
Kami mau berdoa buat mereka, Bapa. Biarlah Tuhan, mereka boleh menemukan kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang membalut dan menyembuhkan segala luka-luka hati mereka. Bapa, Engkau yang menjadi pelindung, Engkau yang menjadi pembela, Engkau yang menopang, Engkau yang memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka boleh dijauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjadi benteng, Tuhan yang menjadi penolong. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para single parent. Kiranya juga Tuhan yang menolong mereka dalam pergumulan, di dalam segala permasalahan mereka. Tuhan, Kau yang mau menolong, Kau yang menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami pasrahkan anak-anak yatim dan para single parent hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudaraku yang di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan doa kita. Tadi masih ada pertemuan doanya. Ya. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan doa kita pada pagi hari ini. Ada Pak Endo Suryanto. Pak Le, boleh dinyalakan mikrofonnya sama videonya Pak Le. Pak Endo Suryanto. Iya, Pak ganteng. Aduh, tambah ganteng. Tasum Oke, ya Pak Le. Ya, berdoa untuk penutup. Mari saudara-saudara kita berdoa untuk mengakhiri perjumpaan dalam pagi fajar. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang berada di dalam kerajaan surga. Tuhan, kami bersama-sama telah mengakhiri doa fajar yang dipimpin oleh Bapak Paul Sang, di mana doa fajar telah bisa dilalui dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar. Ya, Roh Kudus senantiasa beserta kami dari hari ini hingga akhir-akhir nanti perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin Pak Paul di dalam penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik. Berkati rumah tangga Bapak Paul, berkati rumah tangga masing-masing yang ikut di dalam Zoom ini. Tuhan, berkati juga orang-orang di sekitar kami, di mana kami memperoleh suatu perjalanan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, seru dan doa kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa, dengan menyebut putra-Mu ya Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengar berkat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan, apapun agamamu, di live YouTube, di live Zoom, apapun kepercayaanmu, apapun aliran, kalau engkau percayakan berkat Tuhan ini engkau akan terima. Ibarika Adonai Wais, mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai Beno Eleka Wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Luar Mohon maaf biasa. Pak, terlambat masuk. Nanti malam kita jam 7 ada koinonia online ya. Jam 7 malam. Pak. Siap Bapak. Kemarin libur Pak Paul. Gimana? Kemarin libur. Iya tadi malam itu saya
ada ketemu orang, jadi wah saya cancel, padahal teman udah siap-siap semua terus cancel jadinya. Wah. Oke. Nggak apa-apa lain kali. Iya. Kalau memang Sabtu memang ini kan sudah mulai dibuka lockdownnya, sudah bisa lintas negara kan. Jadi saya udah mulai aktif lagi, pergi-pergi. Haleluya. Oke, God bless you semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pak. God bless. Yang selamat malam. God bless you. God bless you semuanya. God bless you. God bless you.